Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang tahapan iman ya. Tahapan iman. Yang secara gampangnya katakanlah iman itu kan pada dasarnya ketika kita bicara iman dalam kaitan dengan Al-Qur'an, bicara iman itu bicara Al-Qur'an gitu kan. Bicara Al-Qur'an secara keseluruhan. Nah, ketika kita berbicara Quran, Quran itu adalah ilmu dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari orangnya. Ya. Jadi ilmu nggak akan nggak akan hidup gitu. Akan berguna, nggak akan bermanfaat kalau tidak ada orang yang memanfaatkannya. Tidak ada orang yang menjadi fa'ilnya kembali ya. Jadi kita lihat misalnya rangkaiannya itu. Kita bicara iman, bicara al-iman. Kita bicara al-iman itu sama dengan kita berbicara Al-Quran. Karena memang yang kita bicarakan itu ya iman berdasarkan Quran ya. Nah, dan karena Quran ini ada ilmu, maka sebetulnya ketika kita bicara iman, bicara Quran itu adalah bicara ilmu. Dengan catatan ilmu yang kita maksud adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah ya. Ilmu yang menjadi, kalau di surah Al-Baqarah itu ilmu yang menjadi hudan ya. Quran. Nah, ingat ya. Coba kita lihat benang merahnya, kaitannya gitu kan. Bicara iman, bicara Al-Quran. Itu iman yang hak ya. Iman yang hak. Yang di sini imannya yang al-haq, bukan iman batil ya. Ingat di garis bawah gitu kan. Kita bicara iman hak atau iman batil itu rujukannya Al-Quran ya, bukan kita ngarang-ngarang. Iman itu yang ada, yang al-haq ada al-batil. Nah, kita sekarang lagi bicara iman yang hak, yang al-haq, yang bersumber pada Quran. Dan Quran ini pada akhirnya adalah sebuah ilmu. Quran ini pada hakikatnya adalah sebuah ilmu yang berfungsi sebagai hudan, dengan hidup gitu kan. Kalau dalam kiasan, bahasa kiasannya hudan ini juga kadang disebut nur ya, cahaya gitu kan. Jadi di ilmu itu ibarat apa? Ibarat cahaya. Kadang juga oleh Allah dikatakan bahwa ilmu itu selain sebagai disebut nur juga disebut ruh. Ruh. Dalam arti ruh budaya ya. Ruh bukan nyawa tetapi ruh untuk kehidupan budaya. Ya, persilahan kita dapat dalam Al-Quran. Nah, kembali kalau kita bicara iman, bicara Al-Quran, bicara ilmu itu, kalau tidak ada orangnya, nah, Al-Quran memberikan istilah misalnya fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu pelaku, subjeknya ya. Nah, ilmu Al-Quran tanpa fa'il, tanpa pelaku, ya nggak akan jalan, tidak akan berjalan, tidak akan hidup gitu. Nah, pelaku ini ya oknum orang gitu. Siapa pelaku yang pertama? Ya para rasul. Kalau kita bicara, kalau bicara wahyu secara keseluruhan, para pelaku ilmu Allah itu adalah para rasul. Tapi kalau kita bicara ilmu yang kita fokus pada Al-Quran, maka pelaku Al-Quran ini yang pertama adalah siapa? Nabi Muhammad Rasulullah ya. Nah ini menjadi apa istilahnya itu, menjadi prototipe ya, menjadi contoh pertama ya. Itu contoh pertama Muhammad sebagai pelaku pertama. Atau ialah yang kalau dalam sorotan seorang penulis barat Amerika, perempuan itu kan dia nulis buku berjudul The First Muslim. Nah, yang dimaksud The First Muslim oleh dia adalah Nabi Muhammad. Ini The First Muslim. Ya, kalau konteksnya Al-Quran, iya, The First Muslim itu memang Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya konteksnya ada rasul-rasul yang lain, Adam dan seterusnya, dan Adam dan seterusnya. Nah, kalau kita balik ke pangkal ya, pangkalnya kan Adam gitu kan. Katakanlah rasul pertama itu Adam. Maka The First Muslimnya bukan Muhammad. The First Muslim dalam sorotan Al-Quran, dalam pandangan Al-Quran, The First Muslim itu bukan Muhammad gitu. Apa The First Muslim itu istilah Al-Qurannya apa? Awwalu Muslim ya. Awwalu Muslim. Muslim yang paling awal
awal muslim itu ya Nabi Adam ya, bukan Nabi Muhammad. Nah jadi karena yang nulis buku tadi itu First Muslim. orang apa? First Muslim itu adalah orang Amerika, perempuan, saya lupa namanya. Maka apa? Dia menganggap Nabi Muhammad sebagai First Muslim, Muslim yang pertama. Ya. Nah, tapi kalau kita mengacu pada Quran, bicara awalu muslimin itu bukan bicara urutan. Kalau bicara dari Adam sampai Muhammad misalnya kan para rasul, maka muslim pertama itu Adam, terakhir otomatis Muhammad ya. Nah, kalau dari urutan para rasul, maka Nabi Muhammad itu menjadi rasul yang menjadi muslim terakhir kan. Dalam konteks barisan para rasul ya kan, Nabi Rasul. Nah, tapi kalau kita membaca Al-Qur'an, misalnya Ibrahim selalu mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia itu awal muslim. Berarti dia muslim kalau secara harfiah berarti muslim pertama kan? Nah, tapi kata-kata Ibrahim itu kemudian kita bawa dalam bacaan salat, ya, iftitah. Ya. Apa ada kan? Iftitah itu gimana coba? Doa iftitah Allahu Akbar. Ini wajah lillahi fatar samawati wal ardh. Ya. Ini muslimah ma'ana minal muslimin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa billahi itu wa anna awalul muslimin. Jadi teksnya ada ana awalul muslimin, ada juga yang mengatakan ana minal muslimin. Jadi ya teksnya itu ada perbedaan ya sedikit. Tapi awal baik itu awalul muslimin maupun ana minal muslimin ya pengertian sama. Tapi kalau kata-kata awalul muslimin ini tadi saya katakan ini bukan mengacu pada urutan, tapi mengacu pada semangat. Jadi kalau Ibrahim ketika mendapat wahyu Allah itu dia ingin menjadi muslim yang pertama menyambut itu gitu kan. Tapi kalau Yahudi bagaimana? Awalul kafir. Jadi kebaikan dari awal muslim itu awalul kafir. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi kalau Ibrahim menyatakan diri untuk menjadi muslim yang pertama, artinya bersegera gitu kan, bersegera menjadi muslim. Lalu Yahudi awal kafir. Jadi kafir yang pertama bersegera menjadi kafir. Begitu dakwah datang, mereka langsung menyatakan enggak, nggak mau. Jadi dia istilah dalam Al-Quran dimaksud awalu muslimin itu ya orang yang tidak menunda-nunda. Begitu dakwah datang dia ngerti gitu kan, ya segera dia menjadi muslim. Kayak Abu Bakar begitu Nabi Muhammad menyampaikan, saya dapat wahyu gini, maka dia bilang sadaqta, wah Anda benar. Maka dia disebut Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia begitu cepat mengatakan sadaqta, Anda benar. Itulah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang cepat tidak menunda-nunda untuk mengakui kebenaran dan tidak menunda-nunda juga untuk melaksanakannya. Makanya Abu Bakar itu kan orang yang kalau dalam hal sumbangsi kehartaan gitu ya, dia yang paling banyak menyumbang gitu. Paling banyak nyumbang. Kenapa? Karena dia mengerti betul sebetulnya pada hakikatnya yang kita miliki itu bukan yang kita bukan yang kita tabung, bukan yang kita save apakah di bank atau di rumah gitu kan. Yang kita miliki itu adalah yang kita berikan. Nah, ini filosofi yang diajarkan oleh Allah ya. Ya kalau saya baca di Facebook itu kan ada orang-orang tertentu mengatakan bahwa yang kita miliki itu adalah itulah yang yang kita berikan itulah yang kita miliki gitu kan. Itu kan seolah-olah itu omongan dia gitu kan. Seolah-olah itu omongan dari motivator, dari filsuf, dari mana gitu. Padahal itu ajaran Allah. Jadi inti dari ajaran Allah itu kalau kita ingin memiliki sesuatu, berikan. Ya, berikan sesuatu. Iya kan? Ya, ini sebenarnya prinsip jual beli gitu kan. Prinsip jual beli. Itu motivasi marketing kan kayak gitu, Pak. Iya. Jadi marketing itu dari mana kalau gitu? Ilmu dagang itu dari mana? Iya, dari Ya intinya dari ajaran Allah. Kita ingin dapat sesuatu, berikan dulu sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Give and take. Bukan take and give gitu kan. Give dulu. Give and take. Nah, sekarang yang dilakukan Allah pada kita, sebelum dia menyuruh kita mengabdi kan dulu dia memberi sesuatu dulu kan, memberi fasilitas, memberi modal gitu kan. Seluruh alam semesta ini diberikan oleh dia sebagai fasilitas supaya kita bisa mengabdi menurutnya. Ya.
kembali kalau kita bicara tahan iman dalam konteks Al-Quran, otomatis sebagai penerima Al-Quran Nabi Muhammad menjadi apa? Menjadi awalul muslimin ya, awalul muslimin. Nah, sehingga ini Muhammad menjadi fa'il yang pertama, menjadi awalul muslim. Ya secara urutan dari Nabi Muhammad ke kita gitu kan, ya oke memang dia pertama gitu kan. Kenapa? Karena dia penerima Quran. Masa dia terima Quran muslimnya nomor 2 gitu, nggak mungkin. Nomor 2-nya siapa? Kalau kita urutan sejarah penyebaran dakwah gitu kan, ya nomor 2-nya Hadijah, kemudian Ali. Kan? Kenapa Hadijah dan Ali? Karena Hadijah adalah istri Rasulullah, Ali adalah saudara sepupu yang tinggal serumah. Otomatis dia Ali menjadi murid pertama gitu kan di kalangan laki-laki. Kalau di wanita ya Hadijah. Jadi kalau gitu murid pertama Rasul itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Siapa? Istri beliau, Hadijah gitu kan. Dan setelah itu baru keluar ya kan, ketemu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini kan sahabat lama yang saya perkirakan, misalnya kalau Nabi Muhammad itu pernah terlibat dalam organisasi yang bernama Hilful Fudul ya, kalau nanti kita baca sejarah, Hilful Fudul itu organisasi yang dibentuk oleh para bangsawan Arab untuk kepentingan mereka gitu kan. Nah, Nabi Muhammad itu pada masa itu bergabung, bisa diajak oleh kakeknya untuk bergabung gitu kan. Jadi pada saat itu kira-kira ada yang mengatakan pada saat gabung itu Nabi Muhammad usianya 16. Tapi ada juga yang mengatakan di atas 20. Nah, ini ya muda gitu kan. Kalau misalnya megang ajak anaknya umur berapa itu kan, itu Nabi Muhammad lebih muda lagi gitu kan, bergabung. Nah, kemungkinan di Arab itu kan pada waktu itu dikuasai oleh para syarif. Jadi syarif itu sebutan untuk orang-orang terhormat, para bangsawan gitu kan, para elit. Nah, para syarif ini ya termasuk Nabi Muhammad, keturunan ya, keturunan para syarif. Orang syarif itu orang-orang mulia, orang dihormati. Terus ya kemungkinan Abu Bakar salah satunya gitu. Entah dari jalur, saya tidak tahu persis ya, tidak hafal persis, dan dari jalur apa dia kebangsawan Najran. Jadi dia salah satu bangsawan Quraisy. Jadi Muhammad dan Abu Bakar itu bertemu kira-kira di mana bertemunya sehingga menjadi sahabat yang lengket itu. Ya kira-kira dia dalam kesempatan berorganisasi itu gitu kan, bukan teman main layangan atau main bola gitu kan. Teman dalam organisasi. Nah, sehingga Abu Bakar menjadi orang yang sangat percaya pada Muhammad. Kenapa? Karena dia kenal baik gitu. Kenapa misalnya Nabi Muhammad itu sebelum jadi Rasul disebut Al-Amin? Al-Amin orangnya terpercaya gitu kan. Kalau dia sembarang orang yang tidak punya kedudukan dalam masyarakat, nggak mungkin dapat julukan seperti itu. Kayak dulu kita punya Pak Harto itu punya menteri yang dianggap lurus siapa? Menteri yang Arab itu. Ingat nggak? Menteri apa yang orangnya tinggi? Face-nya Arab ya? Tidak terlalu Arab sih face-nya sebetulnya. Cuma dia orang Arab. Menteri apa lupa saya, menteri ekonomi atau apa? Saya lupa itu. Ya itu ya. Jadi kita bicara tahapan iman sama dengan bicara bicara iman otomatis bicara ilmu ya, bicara Al-Quran, bicara ilmu. Nah, dan pertanyaan pada kita adalah apakah kita ketika menyatakan kita mau hidup dengan Al-Quran itu betul-betul mau? Nah, kalau betul-betul mau ya maka kita harus jadi fa'il. Jadi pelaku. Nah, sehingga kalau kita jadi pelaku, otomatis ilmu itu bagi kita menjadi apa? Menjadi ruh. Ilmu itu bagi kita menjadi ruh. Ruh apa? Ruh budaya. Bukan ruh biologis ya. Kalau ruh biologis itu kan bahasa Indonesianya nyawa ya. Nyawa itu kan kebaikan dari raga ya. Nyawa, kebaikan dari raga atau badan. Nah, badan hidup karena nyawa, tetapi nyawa tanpa ilmu nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti kata Allah, manusia begitu lahir itu, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Manusia begitu lahir dari kandungan para ibu itu, bunyi kan? Bayi keluar dari kandungan ibu bunyi kan, lahir nangis kan? Berarti nangis itu ada apa? Ada hidup kan? Ada hidup, ada apanya? Ada nyawanya. Gitu. Tapi ketika dia tidak diajari apa-apa, kayak
Ya, dia bernyawa, hidup, bergerak, bisa nangis, bisa ketawa, bisa macam-macam, tapi nah, hidupnya itu tidak berhaluan, gitu. Hidup tanpa haluan kalau kata saya lagu ya. Berbudaya. Iya, tidak berbudaya, hidup asal hidup, seperti ya kalau bicara hidup asal hidup, monyet juga hidup gitu kan, kambing juga hidup, burung juga hidup. Ya, semua binatang hidup yang ada nyawanya pasti hidup. Tetapi kalau bicara manusia, hidupnya itu berdasarkan ilmu. Hidupnya itu berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Nah, yang mengaku Muslim mengaku mukmin hidupnya dengan Quran. Sehingga ketika dia menyatakan beriman, maka iman dia itu adalah iman yang hak. Apa hak? Iman yang hak, iman yang benar. Benar bagaimana tanda benarnya? Benarnya itu benar sesuai dengan prosedur. Jadi ingat ya, kalau kita ngomong al-haq, benar dalam konteks Quran, benarnya sesuai prosedur. Artinya Quran itu dari Allah, diajarkan oleh malaikat, diterima oleh Rasulullah, gitu kan, oleh Rasulnya, dan Rasul ini menerima kemudian mengajarkan dan sekaligus memberi teladan. Nah di situ prosedur itu harus dilalui, harus dijalani, itu harus ditempuh. Kalau prosedur itu diabaikan, maka otomatis itu tidak benar, gitu kan. Kebalikan dari hak itu apa? Batil. Apa batil? Ya batal, nggak jadi. Gitu. Kebalikan dari al-haq adalah al-batil. Apa batil? Ya pembatal yang tidak tidak menjalankan, tidak mewujudkan Quran. Sesuai prosedur ya? Iya, sesuai prosedur. Nah, jadi ingat ya, kenapa Quran menggunakan istilah hak dengan batil itu menjadi dua kata yang berlawanan? Karena al-haq itu kebenaran, al-batil itu pembatal kebenaran. Pembatal kebenaran. Apapun yang membatalkan kebenaran itu namanya al-batil. Nah, kita pun bisa menjadi al-batil. Kita pun bisa menjadi al-batil. Menjadi pelaku yang selalu membatalkan kebenaran gitu. Membatalkannya ya nggak usah juga melibatkan orang lain, diri kita sendiri misalnya kan. Kita belajar nggak sungguh-sungguh gitu kan. Ngaji nggak benar gitu kan. Ya otomatis jadi klaim kita, pengakuan kita terhadap iman itu menjadi batal. Siapa yang membatalkan? Kita sendiri yang berlaku batil, menjadi pembatil, menjadi pembatal. Ya bisa aja nanti nyalain setan gitu kan. Nah, setan kalau nggak kerja sama dengan kita, memang dia bisa mempengaruhi kita. Artinya kalau kita tidak siap bekerja sama dengan setan, memang setan menggoda. Kan kata Allah dalam Al-Quran, setan itu tidak akan menyentuh para solihin. Ya. Siapa para solihin? Orang-orang yang berbuat tepat sesuai dengan prosedur Allah tadi. Maka setan tidak bisa menggoda. Yang dia bisa goda yang keluar itu ya, yang batalan itu. Nah, iya, yang keluar. Yang belajarnya main-main gitu kan. Cuma sekarang cari wacana baru misalnya kan. Cari wacana baru untuk apa ya? Untuk pembanding, untuk hiburan, untuk wudhu lu batal. Dibatil lagi. Wudhu lagi sana deh. Iya, setiap ada yang batal pasti ada yang batil. Ada yang batal, ada yang membuat batalnya gitu. Iya. Yang membuat batal itu ya batil. Batal. Apapun, ini bisa orang, bisa konsep, bisa apa aja gitu. Yang membuat ya katakanlah membuat konsep Allah yang hak itu menjadi gagal. Penggagal gitu kan. Al-batil itu penggagal. Ya, jadi kalau kita bicara tahapan iman, berarti kan bicara tahapan bagaimana Allah menurunkan ilmu. Tahapan pertama ya Allah menurunkan ilmunya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi fa'il. Menjadi fa'il dalam arti Quran itu menjadi ruh bagi dia gitu. Menjadi ruh budaya. Al-Quran menjadi ruh bagi Nabi Muhammad. Sehingga dia menjadi fa'il. Sehingga kalau nanti setelah dia jadi fa'il itu karena perilaku dia itu memang klop gitu kan. Klop dengan Al-Quran, pas gitu kan. Maka orang yang menjadi pengamat dia gitu kan. Mereka baca Quran, mereka lihat perilaku Muhammad. Katakanlah mungkin nih para orientalis, para intelektual, para apa itu, para pengamat yang cermat gitu kan, menyebut Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai dari Quran. Ini ya, ini pengakuan ini bukan pengakuan dari orang beriman nih, pengakuan dari orang kafir nih. Orang kafir yang jujur mengakui bahwa Muhammad dengan Quran itu identik. Sehingga mereka bilang Muhammad itu the living Quran. Apa the living Quran? Quran yang hidup. Kalau bahasa Indonesia Quran berjalan. Nah, ya ini menegaskan kepada kita
bahwa ilmu itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, tidak akan berfungsi kalau tidak ada fa'il ya. Kalau tidak ada pelaku, kalau tidak ada fa'il. Dan si fa'il ini betul-betul ya, menghidupkan, betul menghidupkan. Betul-betul menghidupkan, bukan berpura-pura, bukan bermain-main. Katakanlah kalau kita ingat kembali keributan belakangan ini, bagaimana Al-Quran di istana itu dibaca dengan langgam Jawa gitu. Dengan langgam Jawa. Ini yang baca ini lagi apa? Lagi menjadi fa'il pelaku dari Al-Quran, atau lagi sedang menjadikan Quran hanya sebagai skenario gitu kan? Seperti skenario sandiwara, drama gitu kan? Sekedar untuk apa? Sekedar alat untuk acting gitu kan? Sehingga yang memainkan ini, yang baca Quran dengan langgam Jawa itu sedang apa dia? Sedang acting, ya, sedang berakting karena dia menganggap Quran itu sebuah teks, sebuah skenario atau apalah, atau sebuah kumpulan syair gitu kan, yang boleh dibunyikan dengan langgam apa aja, dengan lagu apa aja, dengan irama apa aja. Jadi pertanyaan kita yang kritis itu kepada diri si pembaca ini, Anda sedang apa dengan Quran gitu kan? Anda sedang menganggap apa Quran? Quran Anda anggap sebagai nyanyian, sebagai syair lagu gitu kan? Ya sekarang kalau kita ambil syair lagu apapun gitu kan, misalnya syair lagu dangdut karangan Rhoma Irama gitu kan, itu bisa nggak dinyanyikan dengan hip hop misalnya kan? Dengan irama apalah gitu, bisa, jawabannya bisa gitu kan? Dan bisa sama indahnya gitu kan, menurut apa? Menurut ukuran seni musik, seni lagu gitu kan. Tapi kalau kita bertanya lebih jauh, Quran itu diajarkan, diturunkan untuk apa? Gitu kan? Kalau Quran itu adalah sebagai ilmu untuk membentuk iman, kan? Untuk membentuk the living Quran, manusia-manusia yang hidup dengan Quran itu, maka penggunaan lagu bacaan yang benar itu yang mana? Apakah ya kalau Quran jadi teks lagu, syair lagu ya boleh dilakukan dengan apa aja. Tapi kalau Quran itu sebuah pedoman hidup, sebuah sumber dari iman gitu kan, sebagai acuan iman, ya lagu yang benar yang bagaimana? Apakah juga ya lagu yang sesuai dengan tajwid gitu kan? Kalau kita perhatikan tajwid itu kadang-kadang merusak bahasa, ya, merusak bahasa. Misalnya man yakulu menjadi mai yakulu, apa man jadi mai, bagaimana coba? Misalnya kalau kita tulis man, kan begini kan man kan, man. Karena kalau menurut tajwid karena dia bersambung dengan kata lain yang ada ya-nya gitu kan, maka man ini menjadi mai. Kan hidup gitu kan? Kalau man ini artinya siapa? Mai. Nah, ya kalau mai ini artinya apa? Ya kan? Siapa? Jadi nggak tahu. Itu ya kalau gitu tajwid itu benar nggak? Ya bisa jadi tajwid juga merusak kalau ditinjau dari fungsi Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan yang disampaikan dengan bahasa yang jelas gitu. Bahasa yang jelas. Ya, jadi mai yakul. Nah bisa juga nanti bukan mai gitu kan, kalau dipahami sebagai ma. Ya kan? Ya kan? Ya rusak secara bahasa. Nah ada juga misalnya, jadi maksudnya tajwid itu secara bahasa Arab disalahkan juga berarti Pak? Bukan secara bahasa Arab, secara teori bahasa itu bisa salah gitu kan, karena mengubah bunyi dari man menjadi mai, atau malah bahkan jadi ma gitu. Karena man itu artinya siapa misalnya, atau orang gitu kan, tapi kalau ma bisa artinya apa gitu kan? Kalau mai apa, nggak ada artinya. Begitu juga dengan qiraat 7 misalnya, qiraat sab'ah. Nah, qiraat sab'ah itu menurut para ahli juga ada unsur cacatnya gitu kan. Kalau berarti udah dibahas. Nah, jadi sebetulnya kalau membaca Quran dalam rangka membentuk iman itu yang lagunya seperti apa gitu. Ya kan? Bentuk Quran untuk membentuk iman, menganggap Quran sebagai ilmu, sebagai hujan. Ini lagunya seperti apa? Ya apa perlu juga dilakukan gitu kan, seperti bernyanyi. Quran kan untuk di apa? Untuk di apa? Untuk menjadi ruh. Kan? Kalau Quran menjadi ruh, ini adanya di mana nih? Ruh itu adanya di mulut atau di mana? Di
jiwa. Murni di dalam hati, dalam jiwa, dalam otak gitu kan. Kalau gitu perlu dibunyiin nggak? Perlu nggak dibunyiin dengan berbagai lagu? Kalau kita ingin menjadikan Quran sebagai ilmu, sebagai ruh, nggak perlu. Yang perlu itu dimengerti, dihayati, gitu kan, dipahami. Lalu kita ngomong berdasarkan itu, gitu kan. Kalau misalnya kita memahami Quran dari segi kebahasaan, dari segi fungsi, sebagai hudan, sebagai ruh, ketika kita ngomong ayat Quran, yang keluar lagunya seperti apa? Ya dialog aja gitu. Iya, di lagu seperti ngomong gitu kan. Seperti ngomong, karena apa? Quran itu kan memang diturunkan sebagai informasi, misalnya kan, informasi sebagai petunjuk gitu kan. Otomatis ketika kita misalnya ingin memberi petunjuk pada lawan bicara kita dengan menggunakan ayat Quran, maka kan tidak mungkin misalnya innallaha wa malaikatahu. Itu mah bukan lagi memberi petunjuk gitu. Lama amat. Ya karena itu dia tadi, karena kenapa? Ketika orang membaca Quran dengan dengung segala macam itu, dengan langgam apapun gitu kan, tujuannya apa? Tujuannya tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk, tapi sebagai sebuah hiburan, sebuah teks lagu gitu kan, syair lagu apapun gitu. Jadi dengan kalau memang tujuannya demikian, maka jangan ngomong soal lagu apa gitu kan, karena dengan apapun lagunya hasilnya tetap sama. Quran cuma untuk diperdengarkan, lalu untuk ngilik-ngilik kuping gitu kalau saya supaya orang menjadi terharu. Karena apa? Karena nada ini dibikin apa? Keluar dari mana? Ya dari pembacanya gitu kan. Tapi kalau pembacanya orang serak, dia salah ya gitu kan. Gak bisa direpin. Hai iman. Wah jadi semangat. Semangat kalau dia ngerti. Enggak, maksudnya nadanya kan bikin semangat. Iya, nadanya. Waduh, semangat aja. Semangat apa? Semangat goyang aja. Iya. Jadi demikian ya. Ingat kembali fungsi Quran sebagai apa? Quran sebagai petunjuk, sebagai firman hidup. Nah, dan itu ya. Jadi ingin untuk menghidupkan Quran itu pada tahap awal yang harus kita pikirkan betul. Kita ini jadi fa'il atau tidak? Quran ini menjadi ruh kita. Artinya menjadi ruh ini menjadi kesadaran gitu. Jadi kita berpikir, kita merasa, kita berselera, kita benci, kita marah, kita suka, tidak suka, itu berdasarkan Quran yang menjadi ruh. Makanya ada apa? Ada hadis yang mengatakan bahwa al-ghadab minallah, al-hub minallah. Jadi kalau bagi mukmin dia marah berdasarkan instruksi Allah, dia benci, dia suka, itu atas dasar ajaran Allah, bukan Muslim nggak pernah marah gitu ya. Bukan, ya kalau nggak pernah marah, nggak pernah marah mah nggak bisa menegakkan kebenaran. Istri kita dicolek orang, dipegang-pegang, nggak marah, saya maafkan. Tampar bibir kanan, kasih bibir kiri gitu, marah-marah gitu gimana? Katanya diambil, ya, oh silakan. Ambil lagi deh. Nanti begal-begal, ya udah senang ya, karena kita nggak pernah marah. Dia. Jadi ingat ya urutannya kalau bicara tahapan iman. Artinya langkah-langkah penegakan iman. Pertama menjadi satu fa'il. Nah, ketika fa'il ini berkumpul, kalau yang berkumpul itu dua orang, suami lawan jenis, maka berkumpulnya menjadi apa? Suami istri. Gitu. Jadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Ya, di tahapan pertama satu individu, tahapan kedua adalah bersatu dalam pernikahan. Nah, pada hakikatnya baik yang berkumpul itu dua orang atau lebih, pada hakikatnya itu berjamaah. Gitu ya. Jadi nikah itu kan apa? Kalau dalam istilah fikih nikah itu jima. Apa jima ya? Bersatu atau yang lain misalnya berjamaah ya. Jadi dari satu orang, kemudian katakan dari satu orang, katakanlah dari satu orang laki-laki, gitu kan, bertemu dengan satu orang lagi perempuan, gitu ya, maka terjadilah nikah. Jadilah apa? Nikah ya. Jima tadi ya? Ya, jima. Nah, nikah itu sama dengan jima. Jima atau dengan kata lain, ya nikah itu pada akhirnya adalah membentuk apa? Membentuk
jamaah Jamaah. jamaah minimalis jamaah minimalis ya. Ya, kalau jamaah kecil itu ya. Jemaah kecil. Ya kan nanti dari pernikahan ini melahirkan anak kan. Anak jadi otomatis berkembang kan? Makanya Nabi Muhammad mengatakan, saya senang kalau nanti ketemu dengan nabi-nabi yang lain, rasul yang lain itu umat saya banyak kan. Nah ini karena dengan nikah itu tujuannya apa? Dengan nikah itu tujuannya supaya iman itu dipertahankan antara lain menjadi dengan melalui nikah. Seperti yang pernah saya katakan sebelum ini ya. Supaya kenapa harus nikah? Karena supaya iman ini diperjuangkan, ditegakkan antara lain melalui nikah. Sehingga jelas kalau tidak saya ungkap kutip surat Al-Baqarah ayat 21 gitu kan. Laki-laki mukmin tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Perempuan mukminah tidak boleh dengan dinikahi oleh lelaki yang musyrik. Gitu ya. Jadi mutlak harus. Ya ini konsep jodoh gitu ya, konsep perjodohannya yang dibikin oleh Allah. Mungkin harus menikah dengan mukminah. Kalau pezina silakan menikah dengan pezina, ya kan? Kalau penjahat silakan dengan penjahat. Itu perjodohan yang dilakukan oleh Allah, bukan perjodohan yang dipahami secara misterius gitu kan? Gua jodohnya nggak tahu siapa. Lu mukmin bukan? Mukmin. Kalau lu mukmin jodohnya mukminah. Abstrak nggak? Enggak abstrak. Nah, nanti kalau sudah tahu rumusannya, mukmin harus menikah dengan mukminah, maka yang dilihat apa ya tadi? Misalnya kata Nabi, wanita dinikahi berdasarkan 4 alasan gitu kan? Li nasabiha, li jamaliha, li maliha, li diniha gitu kan? Atau namanya kalau orang mengaku mukmin menikahnya mau alasan apa? Alasan din atau alasan yang lain? Pasti alasannya din. Maka kalau alasan din nanti lihat muka nggak? Lihat muka nggak, lihat kulit nggak? Ya kan? Enggak. Ini saya lucu saya tertarik ada sebuah kartun yang bikin orang Malaysia gitu kan. Jadi ada seorang laki-laki tampan, dia pilih pasangan hidup seorang wanita jelek dan hitam. Nah ini diledek oleh temennya gitu kan. Kamu kan ganteng, kenapa sih kamu pilih wanita yang udah gendut gitu kan, hangus pula gitu kan. Hangus hitam gitu kan. Malaysia kasar banget. Terus dijawab oleh dia, kamu tahu nggak bahwa misalnya kamu menikah dengan wanita yang cantik, nanti kalau dia tidak beriman, katakanlah bahasa saya ini ya, kalau dia tidak beriman nanti hangus di neraka gitu kan. Nah, sebenarnya kalau istri saya walaupun sekarang dia hitam, kalau saya didik gitu kan jadi orang yang beriman, ya nanti jadi cantik di sana gitu. Itu ya, itu kartun ya, bercandaan gitu kan. Tapi ya itu prinsipnya seorang mukmin itu ketika dia menikah yang dilihat bukan tampang muka gitu. Karena Allah sendiri tidak menilai kita bukan berdasarkan tampang kita gitu kan. Tampang kita kan ini bikinan dia gitu kan. Coba misalnya saya jelek gitu kan. Lalu saya mengeluh, saya minder gitu kan. Lah emang muka lu tuh bikinan siapa gitu. Iya kan? Ya kalau lu ngerti, kalau lu paham bahwa muka lu itu dibikin oleh Allah, ini karya Allah gitu kan. Mestinya lu bangga dong. Karena menjadi apa? Menjadi apa? Apa sih kalau karya itu hasil karya Allah gitu kan. Tetapi lu bisa bangga, bisa senang kalau lu beriman gitu kan. Ini berdasarkan ayat la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan bersedih hati, jangan berduka, kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Kalau kamu mukmin gitu kan. Tapi sebaliknya kalaupun kamu ganteng, kaya dan sebagainya, kalau kamu tidak beriman, kamu itu apa? Rendah gitu kan. Ya contohnya iblis gitu kan. Iblis itu kan sehebat apapun iblis gitu kan, makanya pintar udah pasti gitu kan. Wah dia kayak pernah bisa menasihati Nabi, bisa menyesatkan Adam misalnya kan. Tapi apa kata Allah? Mereka itu sagir apa kecil? Sehebat apapun iblis kata Allah dia sagir, kecil. Begitu juga pengikut iblis gitu kan. Iblisnya ada dia kecil, Allah apalagi pengikutnya kecil banget. Gitu ya. Jadi tahap pertama ini tinjauan dari segi dakwah ya, dari pendidikan ya, dari segi dakwah atau pendidikan. Jadi tahap pertama itu untuk membangun iman dalam skop besar. Pertama kan harus dimulai dari kecil dulu ya, yang kecil diri sendiri ya, pribadi, kemudian kita bertemu dengan pribadi yang sama-sama mau hidup dengan Quran, maka terbentuklah keluarga melahirkan anak, cucu dan seterusnya.
Nah, dan kemudian, nah dalam menikah itu kan kita hidup di tengah masyarakat, bertetangga gitu kan, bertetangga. Nah, otomatis kalau kita beriman, tidak mungkin kita pilih tetangga yang orang-orang nggak benar gitu. Kan kita ingin misalnya orang menikah itu ingin ketika anak yang lahir, anak itu hidup di tengah lingkungan yang benar gitu, lingkungan yang kondusif lah istilah mereka sekarang. Nah sekarang kalau misalnya kita beriman, tinggallah misalnya di lingkungan para preman, para pelacur segala macam gitu, bisa nggak? Enggak. Otomatis kita akan, kalau kita memang mau menjaga menikah adalah kalau menjaga iman, otomatis kita akan membentuk lingkungan. Nah, kalau nikah itu adalah jamaah, ya otomatis dari jamaah kecil ini kita akan meningkat pada jamaah besar, ya kan? Dari rumah tangga ya ke lingkungan apa? Lingkungan sekitar gitu. Tetangga ya. Nah, iya. Katakanlah kalau istilah yang ada sekarang dari kita berumah tangga membentuk satu rukun tetangga gitu kan, satu RT, lingkungan RT, bisa lagi lingkungan RW dan seterusnya gitu. Nah itu tahapan itu bisa dilihat seperti itu. Nah itu bagaimanapun itu dimulai dari konsep yang awal gitu. Apa? Quran. Jadi, nah, saya berkali-kali mengatakan bahwa bicara Quran, bicara iman itu bukan bicara hal kecil gitu kan, bukan masalah individu. Ini bicara dunia. Dan ini memang yang ditakutkan orang. Artinya dilakukan oleh katakanlah para penganut agama lain otomatis ya, atau orang yang tidak beragama tapi merasa terancam kalau Islam tegak. Takut mereka kalau Islam berkembang. Misalnya kenapa masyarakat Rohingya diusir oleh Burma? Kita kan tahu, dibaca ya, kita baca di sosial media bahwa katakanlah para Buddha, para Buddhis yang apa itu, para biksu yang militan itu, mereka takut kalau Islam akan menelan Burma. Seperti mereka bilang, misalnya biksunya bilang bahwa Indonesia itu dulu merupakan negara mayoritas Buddha gitu kan. Entah benar apa enggak sejarahnya. Anda nggak pernah nggak Indonesia mayoritas Buddha? Nggak tahu, nggak pernah ada. Ya mungkin di zaman kerajaan apa itu yang di Palembang itu? Sriwijaya. Sriwijaya mungkin gitu kan. Tapi apa iya? Iya. Buddha kalau Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya Buddha. Kalau apa yang Majapahit Hindu. Ya mungkin gitu kan. Ya itu analisis dia gitu kan, bahwa kalau misalnya Rohingya ini dibiarkan hidup di Burma, berkembang di sana, otomatis nanti Islam juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan mereka. Makanya ya harus dihabisi. Gitu ya. Jadi memang satu segi untuk menegakkan Islam, menegakkan iman yang benar itu bagi yang membenarkan juga udah berat gitu kan. Satu segi juga ditakuti orang, dikhawatirkan orang. Ini ya jujur aja gitu. Memang kenyataan seperti itu. Misalnya di Indonesia sendiri misalnya. Indonesia sendiri kalau orang beriman itu semakin banyak gitu kan, beriman yang benar itu semakin banyak, ya otomatis yang nggak benar akan semakin ketakutan. Ya jujur aja gitu. Kenapa banyak isu-isu yang macam-macam gitu yang menyudutkan umat Islam gitu kan? Nah, supaya Islam itu tidak pernah tegak. Gitu ya. Jadi ya, tapi apa ya? Sunahnya harus begitu gitu. Kenapa sunah hukum alamnya harus begitu gitu? Bahwa kita bicara iman, bicara Quran, otomatis ya, ketika diajarkan bahwa iman itu harus berkembang gitu. Mulai dari pribadi, rumah tangga, masyarakat dan seterusnya, ya itu memang itu hukum Allah harusnya begitu gitu kan. Kalau kita menjalankan itu benar, walaupun orang lain benci gitu kan. Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, ya pasti tidak suka gitu kan. Ya karena kita sendiri nggak suka kalau orang kafir itu berkuasa gitu kan. Ya. Jadi antara orang kafir yang beriman itu nggak pernah ketemu titik temu. yang ada titik temu itu kalau apa? Kalau yang setengah kafir, setengah beriman gitu. Ya, setengah kafir, setengah beriman kan jadi kompromi terus kan. Kalau setengah kafir, setengah beriman ya otomatis jadi kompromi, campur aduk deh. Lihat orang mabuk nggak masalah gitu. Orang belinya sepeda teing gitu kan. Orang nikah sesama jenis ya biarin aja gitu. Ya kan? Nah di Indonesia itu ya seperti halnya di Amerika juga atau di seluruh penjuru dunia gitu kan, bahwa memang kebanyakan masyarakat itu setengah beriman, setengah kafir. Jadi kalau beriman setengah, berkafir setengah, yang benar-benar yang mana? Yang benar yang mana kalau gitu? Kalau sudah talbisul haqq bil batil, yang hak dengan batil sudah bercampur, ya nggak ada yang benar, semuanya kafir gitu. Semuanya kafir. Nah di sini ini problema apa ya? Problema pilihan gitu kan.
Jadi setiap orang selalu mengatakan banyak yang tahu, udah sadar, banyak yang sadar bahwa hidup ini pilihan gitu. Tetapi belum banyak yang sadar bahwa pilihan itu harus konsisten gitu. Memilih sesuatu itu harus konsisten, harus benar-benar memilih. Jangan saya mau A, tetapi saya mau B juga gitu. Nah, misalnya saya mau A 90%, mau B 10% gitu kan. Ini tetap aja gitu kan. Kalau di dalam istilah Quran itu namanya talbisul haqqa bil batil. Talbisul haqqa bil batil itu meramu. Kata-kata labisa itu dari kata meramu, seperti halnya kita meracik jamu atau apa gitu kan. Kalau kita mengaduk teh dengan gula sebenarnya itu yang talbisul itu apa? Labisa itu mencampur gitu. Apakah kita mau mencampur misalnya Quran dengan gagasan-gagasan lain seperti kita ngaduk teh, ngaduk kopi dengan gula gitu kan? Ya kopi ini pahit, tapi ketika digulain manis gitu kan? Gitu juga teh, pahit, tapi ketika digulain enak gitu kan? Campur susu lagi, campur macam-macam, enak semua. Tetapi ketika bicara hidup ini pilihan, nah man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur, kata Allah ya dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Ini kan jelas, jangan mau beriman setengah, berkafir setengah. Ya ujung-ujungnya jatuhnya kafir. Musyrik ini ya. Ya musyrik kafir kan. Iya. Jadi kafir itu kan apa? Kafir itu di bawah kata kafir itu ada musyrik, ada munafik, ada apalagi lah, iya. banyak istilah. Tapi jatuhnya kafir. Kafir. Dan maksudnya kalau di matematika mungkin di golongan kafir gitu ya. Iya, di golongan kafir. Di bawah barisan kafir. Jadi itu tadi kalau disuruh milih hitam dan putih. Nah sekarang kalau pilih abu-abu itu masuk ke mana abu-abu? Masuk putih atau masuk hitam? Masuk ke hitam, bukan masuk ke putih. Jadi ya banyak orang kan, saya agak ketawa juga ketika ngobrol dengan seseorang yang dia itu kepengen ngaji sama saya, kita ngobrol macam-macam, tiba-tiba pertanyaan dia itu, kalau gitu nggak ada yang abu-abu ya bang? Nggak bisa hidup abu-abu ya? Dia bilang. Ya karena dia merasa hidupnya masih abu-abu, ya berarti nggak mau ngaji, nggak jadi ngaji. Ini benar-benar terjadi. Jadi ketika saya tinggal di Pondok Pinang itu, ada seorang ibu-ibu, dia seorang pengusaha gitu kan, pengusaha yang cukup sukses. Ya entah dengar dari mana, dia kepengen ngaji. Nah, terus kita ngobrol lah soal ilmu, soal Quran, soal agama, soal macam-macam, soal Islam gitu kan. Nah tiba-tiba dia bertanya, kalau gitu kita hidup ini nggak boleh abu-abu ya? Enggak. Nah entah kenapa, entah karena nggak boleh abu-abu itu, dan karena dia masih hidup abu-abu, misalnya kan kalau dalam bisnis itu kan, misalnya orang menyembunyikan pajak segala macam, menipu dan macam-macam, itu kan masih berjalan gitu. Nah kalau dia nanti ngaji, itu dicela, itu disalahkan, wah, ya mendingan nggak usah ngaji deh. Bentar dulu. Gitu ya? Maksudnya membahayakan. Ya mengancam priuknya. Iya, mengancam ini tabungannya dia kan. Yang tadinya dia nipu. Waduh, macam kalau gua gak boleh nipu nih katanya.